وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Pada bacaan wa idza qila lahum, hati-hati dalam pelafalan huruf dzal, jangan sampai ini merubah menjadi huruf zai. Yang mana di sini harusnya adalah dzal, bukan huruf zai. Jangan diganti dengan wa iza, tapi dia huruf dzal. Huruf dzal yaitu makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas sehingga kita baca za. Wa iza, nah, dia sifatnya sifat jahar dan juga dia memiliki sifat rokhawah, mengalirnya suara. Za az kalau disukunkan. Wa idza, kemudian pada lafal za di sini ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harakat. Kemudian qila, pada lafal qila di sini kasrah bertemu ya, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Lahum aminu. Nah, kembali lagi di sini ada mim mati bertemu hamzah, maka dinamakan dengan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Tidak ada panjangnya dan tidak ada gunnahnya. Lahum aminu. Kemudian pada lafal aminu di sini ada hukum tajwid berupa mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad atau adanya huruf mad yang datang setelah huruf hamzah, maka kita namakan dengan mad badal. Asalnya aminu, tapi karena dia huruf hamzah ya dibadalkan, diganti untuk menjadikan panjang, maka dia menjadi aminu. Panjangnya a 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian aminu. Kemudian pada lafal nu ada mad tabi'i lagi, ada yang dhammah bertemu waw. Kemudian pada lafal kama, di sini ada ma panjangnya yaitu 4 harakat dan ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, jaiz artinya boleh. Maka kama jadi ma-nya kita panjangkan dulu 4 harakat atau 5 harakat ya, atau biasanya lebih masyhurnya 4 harakat ketemu dengan hamzah setelahnya, maka ma-nya kita panjangkan 4 harakat tadi. Kita lihat kama satu kata, mana satu kata. Sehingga hamzahnya di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian amana, kembali lagi ada mad badal, adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dinamakan dengan mad badal panjangnya 2 harakat. Amanan nasu. Kemudian pada lafal an itu ada bacaan gunnah, yaitu kita tahan dulu surah an-nya panjangnya baru dilafalkan nanya. Amanan nasu. Ya, baru kemudian pada lafal nanya ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal huruf qalu, pada lafal qa di sini makhraj daripada huruf qaf yaitu dari pangkal lidah kita, pangkal lidah, sehingga huruf qafnya harus dibaca dari pangkalnya supaya lebih jelas pangkal lidah kita. Maka qa dan qaf termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat isti'la. Maka lafal qa-nya lidah pangkal lidah kata terangkat qa, kemudian tidak dimonyongkan bibirnya, tapi dibuka saja untuk menyempurnakan daripada fathah huruf qah-nya. Kemudian huruf qaf kita panjangkan 2 harakat, di sini ada fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian qalu anu'minu, pada lafal lu di sini ada mad jaiz munfasil. Kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, atau di sini ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Kita lihat lu pada dasarnya adalah 2 harakat.
kita karena dia ada dhamma bertemu dengan waw. Pada dasarnya dia mad tabi'i. Nah, mad jaiz munfasil termasuk daripada mad far'i. Cabang dari mad far'i. Maka di sini ada hamzah yang datang setelahnya dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Untuk panjangnya adalah 4 harokat. Atau ada yang ada 5 dalam sebuah riwayat, yaitu 4 atau 5 harokat dari jalur Imam Syatibi. Maka tapi yang diambil dari Imam Syatibi yaitu 4 harokat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sakhawi. Kalau tidak salah, kami lupa sedikit. Kemudian pada lafal anu minu di sini ada hamzah yang dia sukun. Maka usahakan ketika melafalkan hamzah sukun itu memiliki sifat yang mana hamzah memiliki sifat jahar dan sifat syiddahnya, maka tertahan nafas dan tertahannya suara kita. Anu ya, seperti itu. Anu minu a i u atau a i u ba misalkan bi bu. Nah, maka anu minu. Kemudian kama amanas sufaha. Kemudian di sini kama, kembali lagi ada mad jaiz munfasil. Adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka di sini ditandai dengan tanda yang seperti ini, atau tanda pedang kecil atau tanda bendera atau semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Kama ma, panjangkan ma-nya 4 harokat, kemudian baru dibaca a-nya. Kama a, yaitu kemudian adanya a. Di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah yang datang setelahnya huruf mad berupa alif, waw atau dhamma, atau ya. Maka dia dinamakan dengan mad badal. Amana, asalnya amana. Amanas sufaha. Kemudian di sini as-sufaha, di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Sehingga kita langsung masuk ke huruf sin-nya. Kemudian sin-nya tasydid. Amanas, sin sempurnakan, amanas sufaha. Kemudian pada lafal ha, ini ada tanda waqaf berupa qaf yang artinya kita berhenti di sini. Nah, akan tetapi bila kita, apa hukum tajwid yang ada di sini? Yaitu kalau kita berhenti nanti menjadi mad arid disukun. Yang asalnya di sini asal daripada mad arid disukunnya yaitu berupa mad wajib muttasil asalnya. Yang mana ketika itu ada hamzah. Kalau kita lanjut misalkan, maka kita membacanya dengan panjang bacaan mad wajib muttasil. Kalau kita berhenti, maka kita membacanya dengan bacaan mad arid disukun. Maka di sini panjangnya berapa harokat? Untuk panjangnya sendiri, yaitu kita boleh memanjangkannya 4 harokat, 5 harokat, ataupun 6 harokat. Ya, karena dasarnya dia mad wajib muttasil. Ya, tidak boleh dibaca 2. Karena di sini mad mad wajib muttasil, yang mana 4 harokat, 5 harokat, ataupun 6 harokat. Kalau 6 harokat, yaitu dia mad arid disukun. Maka cara membacanya as-sufaha. Kemudian dimatikan hamzahnya dengan sifat jahar dan syiddahnya hamzah, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Maka kalau kita lanjut, maka kita panjangkan 4 harokat. Tapi kalau kita berhenti, kita boleh baca 4, 5 ataupun 6 harokat. Kalau kita lanjut 4 atau 5 harokat saja, tidak boleh 6 harokat. Maka kama amanas sufaha'u ala. Kalau kita lanjut, kalau berhenti as-sufaha. Nah, itu 4 harokat. As-sufaha. Kita ambil yang 6 harokat. Kemudian kita lanjut. Ala innahum. Kemudian pada lafal ala, di sini ada bacaan berupa mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif, maka lanya kita panjangkan dengan panjang 4 harokat atau 5 harokat. Dari jalurnya Imam Syatibi. Maka kita lanjutkan ala innahum.
Panjangkan ya. Kita panjangkan. Di sini 4 harakat. Alai gitu ya. Baru dibaca i-nya. La-nya panjangkan dulu. Kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena adanya hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Ala innahum. Kemudian pada lafal inna, di sini ada bacaan gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharokat tasydid dan diwarnai dengan warna biru. Warna hijau. Yaitu nunnya kita tahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harakat, baru dimasukkan ke na. In, sambil suara nunnya dimasukkan ke rongga hidung kita. Karena dia gunnah. Innahum humus sufaha'u. Kemudian pada lafal hum ada mim mati bertemu ha, maka di sini hukum tajwidnya yaitu berupa izhar syafawi. Panjangnya berapa harakat? Panjang. Maka bagaimana cara membacanya, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas dan tidak ditahan. Maka izhar itu artinya jelas, syafawi artinya berasal dari kata syafah yang artinya adalah bibir kita. Maka innahum humu ya, jelas. Kemudian humus sufaha'u. Nah, di sini pada lafal as-sufaha, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, sehingga langsung kita membacanya ke huruf sin. Kemudian as-sufaha wala. Kemudian pada lafal ha, di sini ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil? Karena di sini adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Pada lafal kata as-sufaha ini satu kata, bukan 2 kata. Kalau 2 kata atau di lain kata dia menjadi mad jaiz munfasil. Akan tetapi hamzahnya di satu kata. Di sini asalnya ha bertemu dengan alif atau fathah bertemu alif, itu mad tabi'i. Kemudian datang setelahnya menjadi adanya hamzah, maka dia menjadi mad far'i, mad cabang. Ya, mad cabang ini kita namakan dengan mad wajib muttasil. Cara membacanya yaitu as-sufaha wala, yaitu hanya kita panjangkan 4 harokat. Kemudian wala ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Walakin la. Kemudian di sini langsung masuk ke huruf lam, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nun sukunnya ini idgham. Maka di sini hukum tajwidnya yaitu idgham bila gunnah. Nah, berarti di sini belum tertulis karena tadi editnya kurang ini. Kita mengeditnya agak sedikit cepat ya. Ternyata ada yang kelewat. Ya, maka kita ulangi di sini. Yaitu di sini ada namanya idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nah, idgham bila gunnah terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Apabila ada huruf lam dan ro, maka dinamakan dengan huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya, masukkan huruf nunnya atau tanwinnya ke huruf lam sehingga suara nunnya hilang dan tinggallah suara lamnya. Walakin la, tapi dia tidak disertai dengan gunnah, tidak ditahan. Walakin la, tidak. Tapi langsung saja. Nah, ini juga kita namakan dengan idgham kamil, yang mana idgham dengan keseluruhan, kesempurnaan. Maka dia langsung masuk. Idgham artinya memasukkan secara sempurna. Kemudian la, pada lafal la ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Adanya fathah bertemu dengan alif. Walakin la ya'lamun. Kemudian ain, sifat ain, sifat bainiyah, yaitu diantara bacaan syiddah dan sifat syiddah dan sifat rokhawah. Kalau syiddah mengalirnya tertahannya suara, sedangkan rokhawah mengalirnya suara kita. Ain diantara keduanya. Dan ain usahakan jangan sampai masuk hidung, jangan ya, tapi dia walakin la ya'lamun, daripada makhrajnya huruf ain, yaitu tengah tenggorokan kita. Tengah tenggorokan. Kemudian pelafal mun, ini mad arid disukun, yang mana asalnya dia mad tabi'i. Mad arid sukun yang dia berasal dari mad tabi'i, yang awalnya ya'lamuna, mu 2 harakat. Karena maka di akhir bacaan nunnya dimatikan atau disukunkan, maka ini kita namakan dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Nah, sebelum huruf yang disukunkan itu berupa nun, maka dia ada huruf mad berupa waw. Maka ini kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu mad yang disebabkan karena ada sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf, yaitu huruf nun. Sebelumnya ada huruf mad.
Berapa harokatnya? Yaitu kita panjangkan sepanjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Walakin la ya'lamun. 2 ya'lamun. 4 ya'lamun. 6 harokat. Baik, kita coba baca ulang dari keseluruhan ayat awal sampai akhirnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya, baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.